Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Romatul Fauzia selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya Alifia Putri Puspitasari dengan NPM 21013010089 mempresentasikan hasil esai dengan judul Menjaga Kebersamaan Indonesia dengan Moderasi Beragama. Seperti yang kita ketahui, bangsa yang kita tempati ini penuh dengan keberagaman, mulai dari suku, ras, bahasa, budaya, dan masih banyak lagi. Keberagaman ini adalah keunggulan bangsa kita yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, di dalam perbedaan yang ada, pasti ada sebuah konflik yang menimbulkan perpecahan. Biasanya, di dalam konflik keagamaan seringkali ditimbulkan oleh adanya paham ekstremisme dan radikalisme. Paham ekstremisme adalah sebuah pandangan yang hanya melihat perspektif hanya dari satu sisi saja yang menimbulkan pikiran dirinya lah yang paling benar. Orang yang memiliki pemikiran seperti ini juga akan melakukan tindakan yang menimbulkan ancaman. Begitu pula dengan paham radikalisme. Paham ini menyebabkan seseorang menarik diri dan tidak mau berinteraksi dengan lingkungan yang ia anggap tidak sepaham dengannya. Seringkali juga mereka melakukan tindakan kekerasan pada orang yang tidak mau ikut ajaran yang sama dengan mereka. Untuk mengurangi adanya paham-paham seperti ini, maka kita harus paham apa itu moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi merupakan jalan tengah untuk keberagaman. Moderasi digunakan untuk menjelaskan posisi atau keadaan di tengah-tengah, jadi tidak condong hanya ke satu sisi saja. Moderasi dalam bahasa Latin adalah moderatio, yang berarti tidak dilebih-lebihkan atau sedang alias seimbang. Moderasi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan wasatiyah atau wasat. Sementara untuk orangnya disebut wasit, yang berarti penengah, perantara, atau pelerai. Moderasi beragama tidak boleh hanya dipahami secara tekstual, tapi harus dipahami secara kontekstual, untuk menghindari adanya salah paham dalam pengertian. Islam memiliki ajaran tekstual yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, serta ajaran yang didasarkan kontekstual yaitu rasa dan karsa yang terbentuk karena kondisi sosial, geografis, serta budaya yang menjadi praktik ajaran agama. Bangsa Indonesia dengan keberagaman ras, suku, budaya, bahasa, dan yang lainnya menjadikan bangsa ini mendapatkan predikat sebagai bangsa multikultural. Multikultural sangat erat kaitannya dengan Islam, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah telah menciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku agar umat manusia saling mengenal. Artinya, kita harus saling bertoleransi antar umat beragama dan juga perbedaan yang kita miliki tidak boleh dijadikan ajang konflik. Multikultural juga menekankan supaya kita bersikap adil terhadap pihak lain. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang menegaskan bahwa kita tidak boleh membenci suatu kaum sampai kita berbuat tidak adil kepada mereka. Artinya, meskipun mereka memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan kita, jangan sampai kita berbuat tidak adil. Sudah dijelaskan bahwa Allah telah menjadikan umat yang adil dan terpilih untuk umat Islam sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Yang dimaksudkan di surat ini adalah umat Islam memiliki kesempurnaan ajaran agama. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam diwajibkan untuk menjadi jalan penengah dan menyebarkan kedamaian kepada yang lain. Setelah kita memahami apa itu moderasi atau wasatiyah, maka kita harus memahami ciri-ciri wasatiyah serta menanamkan dalam diri kita. Ciri-ciri wasatiyah sebagai berikut. Yang pertama ada tawasud atau mengambil jalan tengah. Yang dimaksud di sini adalah tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi suatu hal, terutama ajaran agama. Yang kedua ada tawazun atau seimbang. Memahami dan mengamalkan dengan imbang antara duniawi dan akhirat atau ukrawi, serta dapat membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Yang ketiga ada i'tidal atau tegas dan lurus. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak serta kewajiban yang sesuai. Yang keempat ada tasamu atau toleransi. Mengakui serta menghormati bahwa adanya perbedaan dalam segala aspek kehidupan.
Yang kelima, ada musawa atau sederajat. Tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak yang mempunyai perbedaan dalam keyakinan, tradisi, maupun asal-usul. Yang keenam, ada prinsip syuro atau musyawarah mufakat. Setiap permasalahan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh, ada islah atau reformasi. Selalu berprinsip reformatif agar perubahan dan kemajuan zaman lebih baik dengan berpacu pada kemaslahatan umum. Yang kedelapan, ada aulawiyah atau mendahulukan prioritas, mengedepankan hal yang harus diprioritaskan atau diutamakan. Yang kesembilan, ada tatawur wa ibtikar atau inovatif dan dinamis. Mempunyai pemikiran terbuka untuk melakukan perubahan seiring dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal-hal baru yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk masa mendatang. Yang terakhir, ada tahadur, berkeadaban, yaitu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan dan peradaban. Dengan demikian, kita harus selalu menjaga keberagaman yang ada di bangsa ini dengan moderasi beragama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Khairul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.